Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majalah Cross Digital Gasmering Cross TV kembali mengudara. Dan alhamdulillah lagi-lagi dengan nggak enak buat kerja kamu dengan mantan kan nggak enak. Bukan mantan. Ini Kang Udin, insya Allah Prof Udin. Amin, amin. Ini dikenal sebagai akademisi dan praktisi, mengajar di beberapa university, baik swasta maupun negeri, dan praktisi di kawasan Tangerang Selatan. Di Indonesia lah. Di Indonesia. Kan kemana-mana saksi ahlinya. Oh, jadi saksi ahli juga. Benar. Pengetahuan, keilmuannya kerap kali dipergunakan oleh teman-teman notaris dan PPAT se-Indonesia, terutama bagi yang tengah menghadapi permasalahan, Kang, ya. Diminta sedikit ilmunya, berbagi ilmu lah. Pendapat. Gitu. Nah, kali ini ada yang menarik, Bro Seper, mengenai putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung mengenai Judicial Review nomor 3 tahun 2022, kalau tidak salah mengenai pembatalan Pengangkatan notaris lah gitu ya. Persyaratan pengangkatan notaris, yaitu mengenai PPKJN. Nah, Kak, kalau ngeliat dari kacamata Kang Udin, konstruksi pembatalan itu seperti apa dan isinya kenapa itu dibatalkan? Dan kenapa disetujui? Ya, sebetulnya itu kan putusan yang terdahulu, kalau nggak salah tahun 2019 juga yang digagas oleh Prof. Joni Ibrahim, kalau nggak salah ya, dulu dari Jambi. Itu juga kan sebetulnya mempermasalahkan hal yang sama kan gitu ya. Nah, sekarang dari Jambi juga nih, Al Akbar kalau nggak salah namanya ya, yang mengajukannya. Itu juga sebetulnya hampir sama gitu ya. Jadi kenapa kemudian dilakukan ziar? Karena merasa bahwa syarat-syarat untuk proses itu memberatkan lah gitu ya. Tidak sesuai dengan equality before the law gitu ya. Artinya semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Tapi masuknya aja udah susah gitu loh. Berdasarkan undang-undang dasar ya. Indonesia. Oke. Berarti judicial review itu sudah betul. Ya, tentu kita harus lihat dari kacamata katakanlah normatif dulu ya. Oke. Kacamata peraturan perundangan gitu ya. Artinya manakala pemerintah mengeluarkan surat keputusan terkait dengan pembentukan atau pembukaan magister kenotariatan, berarti pemerintah juga harus sudah siap dong infrastruktur yang melingkupinya gitu loh. Jadi juga bukan cuma main buka MKN gitu ya, tapi kemudian bagaimana menyalurkan dalam tanda petik ya, menyalurkan notaris itu dalam hal diangkat gitu ya, tidak siap gitu loh. Diangkat dan penempatan. Iya, diangkat dan seterusnya ya. Diangkat itu kan proses, sesuatu yang proses. Betul. Saya kan juga notaris gitu ya, tahu bagaimana kemudian mengajukan permohonan dan seterusnya tidak sulit dulu. Ya. Betul. Saya 90-an yang 99 sekian itu kan mengajukan kan. Tidak ada kesulitan terkait dengan itu, tidak ada kemudian harus ada dalam tanda petik gitu ya. Banyak aturan. PPJKN berebutan pendaftaran gitu ya dengan online gitu ya. Dulu langsung ke sana, dicek hasilnya baik, hasilnya bisa dijalankan ya sudah. Ikut pengangkatan. Tidak ada yang sulit gitu ya, dan kemudian tidak katakanlah gitu ya dari sudut kualitas juga kan tidak menjadi persoalan gitu. Nah, ini kan yang digugat ini kan berarti yang dijudicial itu kan aturan pemerintah berarti dari kementeriannya kan. Nah, bagaimana posisi organisasi? Sedangkan kalau nanti anggaran dasar rumah tangga kan anggota perkumpulan IND itu kan ada anggota luar biasa dan anggota biasa. Dan ada anggota kehormatan. Anggota kehormatan itu kayak Perda dan sebagainya. Padahal dia juga anggota luar biasa sebetulnya. Nah, sedangkan yang menggugat ini kan anggotanya INI sendiri, anggota luar biasa, kan? Ya, sebetulnya kan sumbatan itu salah satunya mungkin dari sumbatan informasi, komunikasi antara ALB gitu ya dengan organisasi gitu menurut saya gitu ya. Nah, itu harus dilancarkan gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian ketidakpuasan yang diakibatkan karena proses tadi gitu ya, kemana-mana gitu loh. Karena kan logikanya juga sama, ini logika tahun 2019 yang gugatan pertama itu juga kan sama, akibat hambatan komunikasi kan gitu ya.
bagaimana seorang dalam tanda petik ALB gitu ya, kemudian dalam tanda petik dimanfaatkan dengan biaya-biaya yang tinggi gitu ya, untuk magang bersama, segala macam lah ya. Registrasi awal. Registrasi, ujian menjadi ALB, segala macam. Banyak hal ya yang saya juga kemudian merasakan gitu ya, karena saya juga kan dosen ya, dosen dari Magister Kenotariatan. Dulu ada gitu gak sih? Saya nggak ada. Registrasi jadi ALB. Makanya saya bilang tadi, ini kan akibat dari adanya regulasi-regulasi yang dirasa menghambat katakanlah eksistensi seorang ALB untuk menjadi notaris. Seakan-akan di blok gitu. Iya, seakan-akan dihambat gitu ya. Itu yang mungkin arah komunikasi yang harus dilakukan. Nah, lalu sebelum lebih jauh, pertanyaan saya ini, kalau melihat jumlah penduduk Indonesia 300 juta. Kalau tidak salah jumlah notaris di Indonesia 19.000 atau 20.000. Sudah sebanding belum dalam hal perbandingan satu orang menangani sekian masyarakat? Sebanding ya 300 juta dengan 20.000. Ya memang nggak sebanding ya, idealnya itu harus 50.000 kan. Tapi yang menjadi persoalan itu bukan itu semata gitu ya, tetapi adalah penyebarannya. Penyebaran dari notaris. Ya, saya kemarin misalkan ke daerah Pelabuhan Ratu gitu ya. Daerah Pelabuhan Ratu, Bayah itu nggak ada notaris. Dari mulai Pelabuhan Ratu ke Bayah ya. Sepi. Ya sebetulnya itu kan area di mana perkembangan ekonomi lumayan gitu, pariwisata juga lumayan gitu ya, tapi tidak ada notaris. Yang saya baru lihat gitu ya, tentu saya tidak didasarkan oleh fakta atau katakanlah data secara ini ya, tapi data secara fisik lihat ke lapangan kan, spot gitu ya. Yang baru saya lihat itu dari mulai Cianjur Selatan gitu ya, Sindang Barang sampai ke di Pelabuhan Ratu ada beberapa ya, tapi kemudian begitu Pelabuhan Ratu ke Malingping baru satu di Malingping. Padahal itu melewati berapa ratus kilo gitu loh. Ya di Bayah nggak ada saya lihat gitu ya. Ada tanggapan dari pemirsa, dan dengan organisasi memfasilitasi itu berarti organisasi mengamini persyaratan yang bertentangan dengan ujian tersebut dong, Kak? Ya iya, itu tadi yang saya bilang, konteksnya itu sebetulnya adalah harus perbaiki gitu loh. Dengan gugatan yang dikabulkan oleh MA kan memandang gitu. MA itu kan pasti orang-orang yang ditunjuk untuk kemudian katakanlah menjadi pemutus gitu ya, itu adalah orang-orang yang pintar gitu ya untuk melihat. Ya sebetulnya syarat notaris ini memang bertentangan nggak sih dengan undang-undang yang lebih tinggi kan gitu ya? Atau malah dengan undang-undang dasar misalkan gitu ya. Tadi makanya saya di awal saya sebutkan equality before the law. Itu seakan-akan bahwa kemudian dipersulit gitu loh. Mau jadi notaris aja dipersulit. Padahal jumlah yang dibutuhkan negara, notaris itu masih butuh banyak. Betul, hanya tinggal masalah prosesnya. Karena kalau misalkan kita sebut sebagai formasinya aja ya wis. Kalau mau jadi notaris harus formasinya itu adalah di kecamatan-kecamatan terpencil misal gitu ya. Pelabuhan Ratu ya, Pelabuhan Ratu ke di sana dikirim. Betul. Kalau kamu di sana nggak usah jadi. Betul, saya kan sering ya lintas pantai selatan gitu ya, dari mulai Pelabuhan Ratu sampai ke Pangandaran. Kita bisa lihat orang-orang yang atau notaris yang di wilayah situ ada nggak di wilayah Cianjur Selatan misalkan. Saya belum pernah lihat itu yang namanya notaris di wilayah Sindang Barang. Kayak di Tangsel ya, jarak 10 meter. Iya, di sini lain gitu ya. Nah, ya makanya di wilayah Tasikmalaya misalkan Cipatujah itu juga saya belum lihat. Berarti bukan dengan menambah aturan, menambah persyaratan, tapi justru terima dengan syarat mau nggak di daerah. Nah, itu mungkin lebih bijaksana lah gitu ya, karena teman-teman dokter juga kan membuat regulasi kayak semacam seperti itu kalau tidak salah ya. Nah, apakah itu juga pernah diatur di BPJS kan wajib kerja juga awalnya. Nah, itu yang kemudian harus dikonkretkan gitu loh. Dikonkretkan antara penyebutan zona zona A, zona B, C, D gitu ya. Dikonkretkan bahwa ya wis kalian itu kalau mau buka itu langsung kecamatan aja kalau menurut saya gitu, jangan kabupaten, kan kota langsung gitu. Di daerah Pangandaran misalkan gitu ya. Iya. Ya, supaya istilahnya itu penyebarannya itu memang
kemudian merata lah gitu ya. Itu yang Tapi apakah ide itu bisa juga memecah atau tidak? Mungkin sebetulnya Kementerian Hukum dan HAM juga sudah memikirkan gitu ya. Sebetulnya akar masalahnya itu dari katakanlah dari awal tentang MKN-nya. Jor-joran diberikan izin walaupun sekarang udah di stop kan? Sudah di stop. Kalau nggak salah, karena tidak ada komunikasi dengan Mendikti. Mendikti izinin, ada sampai 44 ya kalau nggak salah. Iya, sekarang udah sekitar itu. 44 prodi. Dan satu prodi 100 aja setahun. 44 berarti 4.400. Iya. Kan begitu kan. Nah, ini kan berarti peran organisasi di sini sangat dibutuhkan, berkomunikasi dengan Mendikti, berkomunikasi dengan Kumham, kemudian berkomunikasi dengan anggota, baik anggota biasa yang menjadi tanda petik notaris aktif maupun anggota luar biasa, kan seperti itu kan. Dari kacamata kamu, apa yang perlu diperbaiki ke depan terhadap organisasi dalam berhubungan dengan Dikti, Kumham dan anggotanya? Ya, pertama sebetulnya sekarang kan langkahnya sudah terlalu terlambat gitu ya, yang sudah dilakukan. Artinya menyetop MKN yang baru, kecuali untuk MKN yang memang di daerah-daerah terpencil gitu ya, di MAP, kita sebut Papua misalkan kan, memang belum ada waktu itu ya terkait dengan MKN itu. Nah, kalau di stop dari beberapa tahun yang lalu mungkin tidak akan dalam tanda petik ya, sekusut ini gitu loh. Nah, artinya kan si krannya itu kita sebut sebagai dapat terakomodasi gitu ya. Dapat ditekan, dapat kemudian diatur sedemikian gitu ya. Nah, itu kan prosesnya dari situ sebetulnya. Nah, begitu MKN sekarang membludak gitu ya. Nah, berarti kan lulusannya itu harus ditampung dong. Karena orang-orang yang datang ke MKN gitu ya untuk kuliah, rata-rata pasti akan jadi notaris walaupun tidak selalu kita tanya ke teman-teman mahasiswa MKN juga mau jadi apa. Saya ingin memperdalam aja. Ada teman-teman jadi pengacara, hukum. Ya, ada teman-teman polisi juga yang kemudian kuliah di situ kan. Dia ingin mendalami lebih jauh terkait dengan notaris kan, terkait dengan kewenangan notaris dan seterusnya. Nah, dari sudut itu sekarang sudah dilakukan nih, sudah dibatasi gitu ya, di stop. Nah, tapi berikutnya kan sudah berjalan nih, yang sudah kemudian ada MKN-nya kan nggak mungkin bisa di stop kan? Ya, bisa, dari mulai Aceh sampai dengan di timur kan, Sabang sampai Merauke gitu ya. Nah, artinya berarti kan tinggal bagaimana kemudian kebijakan pemerintah itu dalam tanda petik mengakomodasi kepentingan, semua kepentingan. Warga loh, bukan hanya organisasi gitu ya, warga masyarakat yang kemudian katakanlah lulus di MKN tadi, yang kemudian menjadi HLB. Jangan kemudian diperlakukan seakan-akan dia itu objek. Oke. Gitu ya. Dia adalah peran, harus mendapatkan peran dalam situasi sebagai calon notaris gitu ya. Artinya dia bisa memilah gitu ya. Tanpa kemudian katakanlah harus terlalu banyak aturan yang kemudian membelenggu dia gitu. Aturan atau beban? Aturan itu udah pasti akan menjadi beban ya, karena misalkan aturan magang 2,5 juta. ya, kalau dulu kan saya magang 2,5 juta. itu menjadi anggota ya. Ini aturan dalam konteks magang lu 2 tahun kan gitu ya. Magang 2 tahun. Ya. Terus magang bersama juga kan, dulu kan nggak ada magang bersama kan, Itu nggak ada ya? nggak ada, makanya Kalau waktu kamu itu magang berapa lama? magang waktu itu 1 tahun. Setahun. Iya. Kuliahnya sih lama ya. Saya di UI itu 96, selesai 99 ya. Jadi 3 tahun. Berarti saya termasuk orang yang bodoh. Lama belajarnya karena memang harus benar-benar menguasai. Itu tadi di beberapa diskusi saya di diskusi kita kan Pak Mahfud ya, kita sudah cerita bahwa dulu MKN itu seperti apa, spesialis notariat dengan sekarang itu seperti apa. Saya kedodoran waktu itu di hukum waris kan gitu ya, sehingga saya kemudian mempelajari hukum waris sampai ke Belanda kan, sampai saya di doktoralnya juga bidang hukum waris gitu loh. Artinya memang saya ingin belajar, kenapa sih saya bodoh banget di bidang itu waktu itu gitu. Iya, penasaran. Teknik pembuatan harta peninggalan P2HP gitu ya, itu waktu itu saya hampir 3 kali baru lulus gitu ya. Hukum waris BW sama Pak Gede waktu itu saya juga 2 kali.
Nah, saya tidak malu-malu, saya memang faktanya begitu. Memang belajar untuk menguasai nggak semudah balikin tangan. Kan? Iya, Kalau nggak, memang kalau nggak paham ya iya, iya. jangan malu bertanya kan gitu. Iya. Akibatnya Pak, saat di jalan. Makanya dari situ kan sebetulnya dulu sudah on track lah ya. Oke. Nah, ada teknik pembuatan akte itu sedemikian. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat di mata kuliah yang kemudian untuk disamakan dengan magister, ada mata kuliah yang menurut saya memang harusnya sih tidak terlalu ini ya, Oke. gitu. Teknik pembuatan akte 1 misalkan gitu ya, itu dulu kan dasar-dasar. Iya. Nah, sekarang sudah teknik pembuatan akte 1, teknik pembuatan akte 2, 3. Ya hanya 3 gitu kan, sama teknik pembuatan akte PPAT 4 gitu ya. Dulu ada hukum pembuatan akte perorangan, kemudian perikatan, kemudian juga perseroan gitu ya. Banyak. Apakah dengan melihat perkembangan keilmuan atau penyerapan ilmu tentang dunia kenotariatan itu menyebabkan adanya aturan-aturan harus magang bersama, apakah larinya ke situ penyelesaian? Ya kalau magang bersama itu kan bersama-sama lah ya, terlalu katakanlah kita sebut apakah serius atau tidak serius gitu ya, mudah-mudahan sih serius ya. Tapi dengan satu kelas isinya 200 orang, satu kelas isinya 150 orang, itu tidak terlalu efektif gitu loh. Itu kayak seminar biasa aja. Hampir sama kayak gitu, jadi jangan sampai kemudian pola itu yang dikembangkan menurut saya gitu ya. Mendingan memang magang itu ya cukup magang saja gitu loh di PPAT, di notaris gitu. Nanti baru akhirnya ada ujian kode etik dan kemudian ujian pendalaman mungkin ya itu dari organisasi. Iya. Kembalikan kayak dulu lagi. Betul. Sehingga kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM tinggal menunggu saja dari organisasi gitu ya terkait dengan ujian tadi. Kalau dia lulus ya berarti bisa mengajukan proses di kementerian. Ya jangan ada lagi tahapan berikutnya PPKCN. Betul, karena katakanlah tadi Bang Mahfud kan mengkonfirmasikan terkait dengan Kementerian Ristek Dikti gitu ya. Itu kan seharusnya satu rangkaian. Iya, betul. Mereka pemerintah loh. Dalam konteks aturan mereka sendiri dan itu kemudian harus dalam satu nafas. Iya, Jangan beda nafas dong. Mau kementerian A, kementerian B harusnya ngomong dong antara menteri gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya misalkan keluar MKN yang baru, Kementerian Hukum nggak tahu lah. Kaget, loh, udah jadi 80 tuh. Iya kan nggak mungkin gitu, harusnya seperti itu tidak ada. Harus ada komunikasi. Betul. Nah berarti penjembatannya itu adalah organisasi. Nah salah satunya gitu ya, mungkin di titik yang berikutnya adalah organisasi gitu ya, harus lebih care, harus lebih peduli dalam konteks bagaimana kemudian seorang notaris diangkat itu memang mudah mumpuni gitu loh. Oke. Kalau saya pernah juga sih ada ketua umum yang ngomong, kok ada hari Minggu kuliah, bukan itu esensinya. Mau kuliah hari Minggu, mau kuliah hari libur, mau ini yang penting adalah memang dia paham, dia mengerti, dia bisa mendapatkan sesuatu dalam konteks perkuliahan tersebut gitu. Nah, tapi kan kalau dibilang organisasi mungkin kan mikirin Pak, buktinya apa? Untuk jadi notaris kan dipikirin tuh berapa poin syaratnya untuk ujian. Nah, itu. Jadi kalau saya sih berpikir bahwa yang namanya syarat itu bukan syarat dalam konteks seperti poin-poin itu. Oke. 2 poin, 3 poin, dan seterusnya. 18 kalau nggak salah ya. Iya, berapapun lah ya. Menurut saya itu bukan sesuatu yang kemudian bisa diukur dengan itu gitu. Oke. Kan ukurannya itu ukuran faktanya. Kualitas apa? Kualitasnya itu dari mana? Kualitasnya itu dari awal tadi. Ya, baru kemudian masuk ke ujian kode etik. Ujian kode etik dibuat serius gitu loh. Ujian kode etik atau katakanlah ditambah ujian kode etiknya itu tambah apa gitu. Kok tambah naon ya? Tambah apa gitu. Terlambat nggak kalau kita kembali lagi berbicara dari hilir ke hulu, dari hulu ke hilir? Berarti kan dia balik lagi ke hulu dulu dong. Hilir dulu apa hulu sih? Hulu ke hilir. Dari hulu kan berarti kan dari dikti. Ya kan, karena sudah dibatasi 44 lah, oke. Kan ini harus ada komunikasi. Bagaimana materinya tadi kamu disampaikan kan, pelajarannya seperti apa sih? Kalau dulu, kalau nggak salah, bikin akta, benar-benar bikin akta, nulis, kan gitu. Bagaimana dengan sekarang kan dari situ. Kemudian turun ke bawah kan nantinya ke sebelum jadi notaris, kan berarti di sini ada peranan dari organisasi dan Kumham. Sebelum angkatan kan gitu. Makanya kan ada lahirnya PPKCN. Kemudian ada namanya magang bersama. Nah,
Apakah ini perlu diperbaiki? Ya, sebetulnya langkah itu kan sebelumnya itu sudah diinikan ya di Kementerian Pendidikan Tinggi, misalkan ya kemudian Diknas. Waktu itu kan Prof. Johannes Gunawan sudah juga meinikan gitu ya. Katakan mengkonstruksikan. Sayang kemudian kan belum tuntas ya karena keburu diganti ya. Nah, sebetulnya memang ya sebetulnya memang kan harusnya dari hulu hulu tadi kan, hulunya memang harus diperbaiki sedemikian. Jangan sampai misalkan terkait dengan gelar saja waktu itu kan masih ada persoalan ya, apakah MH, apakah MKN, atau apapun gitu ya. Nah itu aja kan berarti kan ada ketidaksesuaian gitu loh. Nah dari sudut itu termasuk kurikulumnya, kurikulum terkait dengan MKN itu sendiri kan sekarang nggak terlalu inilah ya. Waktu saya masih di kampus gitu ya sebagai kaprodi, waktu itu kan kita para kaprodi atau para perguruan tinggi MKN seluruh Indonesia yang swasta waktu itu kita mengkonstruksikan yang namanya RPS itu apa atau silabus ya bahasa ini ya, itu seperti apa sih, materi-materi apa yang kemudian kekinian, misalkan terkait dengan cyber notari gitu ya, itu kan kekinian. Nah itu harus masuk gitu ya. Nah itu kan peran notas sudah harus, peran organisasi harus sudah masuk di situ juga dong. Nah betul, makanya itu tadi kan pada saat ada asosiasi MKN swasta misalkan ya, itu harus organisasi juga masuk di situ dalam konteks memberikan ruang gitu ya, memberikan ruang dan kemudian menyampaikan juga apa yang kemudian menjadi kurikulumnya. Baik, kemudian di negeri juga kan ada ya, itu juga harus masuk di situ gitu ya. Artinya penguatan dari sudut organisasi terkait dengan kurikulum misalkan harus masuk dan mulai dengan di kalangan pendidikan MKN tadi gitu. Nah, kalau dari Mas Kang Udin dulu, apakah peran organisasi sudah sampai situ? Waktu itu kan diundang oleh kita gitu ya, bukan inisiatif dari organisasinya gitu ya, diundang oleh asosiasi gitu ya, agar kemudian memberikan masukan seperti apa gitu ya. Tetapi sebetulnya adalah rumusannya dari kita, dari asosiasi lah ya. Asosiasi. Harusnya inisiatif organisasi atau memang inisiatif dari asosiasi? Ya itu tadi terkait dengan katakanlah kurikulum gitu ya, harusnya kan dari kementerian. Kementerian itu kan kementerian teknologi Dikti ya, Kementerian Pendidikan Nasional, Kebudayaan, dan kemudian juga Kementerian Hukum. Karena dia yang akan menggunakan dalam tanda petik gitu ya, harus bersinergi dong. Baru kemudian masuk di bawahnya itu adalah organisasi gitu loh. Dari kementerian itu memberikan ruang kepada organisasi agar kemudian masuk ke situ. Ini loh, ada MKN, ada program magister kenotariatan. Kalian masuk ke situ. Supaya apa? Supaya nanti saya sebagai pengguna ya dalam konteks kementerian gitu ya, tune in gitu loh, masuk. Jadi nggak usah saya lagi harus ikutan PPKJR ya, PPJKN ya. Nah dari situ, dari penjelasan barulah organisasi itu menyampaikan ke Prodi. Nah iya. Hasil dari pertemuan dua menteri ini, Dikti maunya apa, Kemkom maunya apa, tengahnya organisasi. Hasilnya ini disampaikan ke Dikti, ini loh kurikulum yang dibutuhkan. Formalnya itu harus begini, format seperti ini dengan berbagai macam tentu variasi kekhususan gitu ya. Karena memang di MKN itu sendiri kan katakanlah kalau misalkan mau ada asesor misalkan gitu ya, mau ada akreditasi itu ributnya setengah mati kan gitu ya. Betul. Harus formal banget gitu kan. Padahal sejatinya sebetulnya bukan itu yang dibutuhkan. Tapi adalah bagaimana kemanfaatan dalam konteks magister kenotariatan itu bisa diterima gitu ya, dan kemudian bisa diterapkan di dalam konteks keilmuan gitu ya, baik di masyarakat maupun di jabatan. Nah, ini tadi kan nggak terjadi miss ya di sini, organisasi kurang memberikan masukan ke prodi. Kalau itu dilakukan berarti kan bisa jadi seragam dong dari Sabang sampai Merauke mengenai kurikulumnya. Ya minimal keseragaman itu tentu keseragaman dalam konteks yang positif gitu ya. Ya artinya katakanlah walaupun tentu tidak mengurangi kekhasan MKN X misalkan. MKN X itu menekankan atau membuat penebalan terkait dengan syariah misalkan. Nah bisa kemudian menjadi titik tolak. MKN ini penebalannya di dalam konteks korporasi, dalam konteks koperasi misalkan dan seterusnya itu ya.
Nah itu menurut saya memang sesuatu yang harus dilakukan gitu loh, tanpa mengurangi kualitas dari lulusannya. Ya, maksud saya jadi kurikulum yang harus disampaikan kualitasnya kan bisa seimbang Betul, dari Sabang sampai Merauke betul, dengan adanya peran organisasi ini. betul. Terlambat Harusnya tidak ya, apalagi misalkan di negara negara Indonesia. seluruh Indonesia gitu ya, dokter-dokter notaris gitu ya, itu dari mulai wilayah barat sampai wilayah timur itu sangat banyak. Oke. Nah diharapkan mereka menjadi katakanlah agen perubahan, ya agar kemudian memberikan katakanlah masukan, memberikan pembelajaran kepada rekan-rekan calon notaris gitu ya, karena kadang-kadang gitu ya, mohon maaf, kalau kemudian mata kuliah yang kemudian berkaitan dengan pembuatan akte diserahkan kepada akademisi murni gitu ya, itu akan jomplang gitu loh. Ada tanggapan dari Bang Johari. Dulu hanya 5 PTN, penyelenggara pendidikan notariat. Sekarang sudah banyak. Seharusnya pendidikan notariat lebih berkualitas dan acceptable, link and match dengan dunia profesi notaris. Faktanya ya itu tadi kenapa kemudian saya menyebutkan bahwa perlu adanya keterlibatan rekan-rekan notaris yang mempunyai kemampuan untuk menerapkan kepada rekan-rekan di daerah masing-masing. Ya, jangan sampai kemudian tadi mata kuliah yang seharusnya dipegang oleh notaris karena berkaitan dengan misalkan pembuatan akte bukan oleh notaris. Mata kuliah yang kemudian itu berkaitan dengan kode etik malah diserahkan kepada akademisi yang lain. Iya, yang tidak kemudian memahami konteks kode etik itu seperti apa. Misalnya ini contoh saja ya. Nah, Bang Johari pasti tahu gitu ya bahwa kenapa kemudian anggapannya itu kurang berkualitas. Oke. Ya karena kan konteks magister, gitu ya. Magister itu udah pasti ranahnya ranahnya pendidikan. Ya betul. Padahal magister kenotariatan itu pendidikan dan praktisi gitu loh, disatuin. Nah, kalau kemudian hanya di dunia pendidikan saja, ya tidak akan nyambung dong dengan ini. Ini yang saya bilang harus dipadukan. Supaya apa? Supaya kualitas terkait dengan seorang notaris itu bukan hanya dari sudut akademis saja, tapi praktisnya. Bagaimana misalkan menerapkan yang disebut sebagai asas kebebasan berkontrak dalam konteks pembuatan akte notaris. Itu kan kalau hanya dari sudut akademisi saja, ya itu akan masih terlalu umum gitu loh. Tapi begitu masuk ke dalam konteks kewenangan notaris, bahwa notaris itu boleh membuat akte apapun gitu ya, kecuali kemudian bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum kesusilaan. Bagaimana penerapannya misalkan? Ya. Misalkan ada akte penolakan waris, ya yang dibuat oleh notaris kan tidak boleh. Iya betul. Nah itu salah satunya. Atau misalkan akte putus hubungan keluarga, pernyataan putus hubungan keluarga antara bapak dengan anak misalkan. Ya, akte notaris. Ya kan 1338 memang memungkinkan, tapi dibatasi oleh undang-undang, nggak boleh buat akte itu. Ya, betul. Jadi, contohnya gitu ya. Jadi kalau hanya sekedar berdasarkan 1338 boleh dan kemudian dibuat aktenya, ya ke laut itu dunia. Ya, sebelum kejauhan. Jadi gini, berarti kan memang ada komunikasi berarti kan tadi. Dalam artian sumbatan-sumbatan ini harus dikomunikasikan baik dari Kementerian Menristek, Dikti, dan Kumham dengan penyebatannya adalah koorganisasi dari hasilnya ini organisasi ke prodi-prodi yang sudah berkembang dari 5, 9 sekarang 44 sehingga apa itu tadi sehingga apa ke depannya dalam pengangkatan itu sudah bisa diatur, tidak lagi ada tanda petik yang tadi bilang pembebanan atau banyak aturan dalam petik yang akhirnya jadi beban. Yeah. Nah, pertanyaannya Bang, selain itu kan ada aturan lain nih Bang, syarat daftar ALB, PPKJ yang sudah di judicial review, kemudian UKEN, sebelum masuk ke UKEN ada namanya magang bersama. Nah, di sini pun diatur. Kalau dari aku bukan mau membuka luka lama kan ya. Enggak lah. 2019 kalau nggak salah. Iya. Itu kan sempat terjadi perdebatan kan kalau nggak salah. Sebetulnya syarat untuk ikut magang itu
sudah, kalau kita lihat penjelasan kamu ini kan ini persyaratan banyak nih buat ALB nih, harus lulus ini. Nah ketika mau ikut magang ada lagi syaratnya ini yang sampai saat ini masih tanda petik, ada dualisme ya. Sebetulnya seperti apa sih Kang yang sebenarnya kalau melihat syarat untuk ikut magang itu lulus berdasarkan yudisium atau istilahnya setelah tesis yang Anda sudah berhak memegang gelar MKN, silakan kan gitu kalau nggak salah, atau MM atau apa, atau berdasarkan ijazah. Ya, itu sebetulnya udah saya sampai menghadap itu ya ke waktu itu siapa ya? Saya dengan kawan-kawan ya. Saya Pak Hapendi, ada fotonya ya waktu itu ya. Oh iya. Saya Pak Hapendi ke PP. Ke PP waktu itu saya waktu itu sebagai pimpinan ya. Gaya ya pimpinan. Pimpinan Magister Kenotariatan gitu ya. Menyampaikan supaya ada kesamaan gitu ya. Artinya kita pengen dijawab bahwa regulasi yang diatur dalam UJN kan kata-katanya itu pasal 3 itu kan disebutkan berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata 2 kenotariatan. Ayat 5 ya? Pasal 3 poin 5. Nah, itu kan kalau kita menafsirkan, bukan menafsirkan dalam arti yang buta gitu ya. Berarti kan lulusan sarjana hukum oke. Lulusan jenjang strata 2 kenotariatan. Gitu ya. Berarti kan kalau kemudian disebutkan katakanlah di sini disebutkan berijazah sarjana hukum dan berijazah magister kenotariatan, ijazah dong. Kalau itu kan enggak kata-katanya. Ini UJN loh. UJN, makanya UJN itu kan sebagai payungnya gitu kan. Aturan yang bawahnya harusnya apa berarti UJN atau dengan undang-undang dasar. Kan nggak logis gitu ya. Nah, kalau nggak dari, kan dulu kalau nggak salah beberapa hari lalu kita pernah ngobrol tentang memahami pasal tu pasal. Nah, perlu nggak ditafsirkan kembali atau ini perlu penjelasan? Nggak perlu, nggak usah dijelaskan. Berarti ijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata 2 kenotariatan. Nah, lulusan itu kan dalam saya kan kebetulan waktu itu pernah jadi kaprodi ya, yang sudah nggak lagi sih sekarang. Pada saat pada saat kemudian yudisium dia dinyatakan sebagai lulus dari MKN dan berhak memakai gelar MKN itu kan disebutlah yudisium. Yudisium itu katakanlah misalkan dilakukan di tanggal 16 Agustus 2022. Ijazahnya keluar atau jangan 16 ya, 10 ya. 10 Agustus 2022. Ijazah keluar di tanggal 18. Pertanyaannya itu lulus kapan? Ya pada saat lulus lah, bukan pada saat keluar ijazah. Memang dalam beberapa universitas gitu ya, tidak semuanya itu ijazah itu adalah pada saat tanggal kelulusan kan gitu ya. Gitu, bisa saja kemudian tanggalnya itu tanggal berikutnya kan gitu ya. Nah, kita juga mempedomani juga sebetulnya peraturan menteri gitu ya. Ada terkait dengan nomor ijazah, kemudian juga dan seterusnya ya, itu banyak. Permendikti ya? Permendistek. Iya, Permenristek 59 2018 ya. Kalau nggak salah ya. Ya, ini ijazah diberikan perguruan tinggi disertai dengan transkrip dan seterusnya ya. Kemudian juga disebutkan juga tahunnya, ya, disebutkan juga tanggalnya kapan dia itu tanggal, bulan dan tahun kelulusan. Itu kan bisa berbeda dong antara tanggal ijazah dengan tahun dan tanggal kelulusan. Iya, ada yang wisudanya setahun kemudian kan. Ya makanya itu yang waktu itu kita coba datang ke PP menanyakan, berdiskusi lah gitu. Poinnya itu berdiskusi supaya ada kesamaan gitu ya. Dan kita juga menyampaikan surat dan sampai dengan saya keluar gitu ya, sampai dengan saya sudah tidak menjabat lagi di MKN waktu itu gitu ya, tidak pernah dibalas. Ini ada respon dari Deska Suryantoro. Desca tulisannya. Di tesis saya, dilihat dari perkembangan zaman sekarang, peningkatan kualitas untuk jadi notaris itu penting. Saya setuju jika UJN diubah dulu
baru dimasukkan ke Permen Kumham yang terbaru terkait asesmen untuk syarat jadi notaris. Tanggapannya Kang? Ya, itu ide yang sangat bagus gitu ya. Memang untuk menjadi seorang notaris itu kan tidak mudah kan gitu ya. Kalau tadi harus ada asesmen, juga nggak ada masalah juga menurut saya gitu ya. Hanya apakah SDM-nya memadai? Ya, kita tahu di Indonesia ini urusan asesmen itu urusan ke spot on the spot gitu ya, ke lapangan itu kadang-kadang dalam tanda petik menjadi peluang juga. Ya, adanya kong kali kong gitu ya. Itu yang kalaupun misalkan ada itu tentu harus kemudian diberikan kepada orang yang mempunyai kapasitas. Kapasitas dan kapabilitas. Betul, gitu ya. Jadi nggak semudah balikin. Agak sulit, maksudnya itu dalam kondisi sekarang gitu ya. Ya itu tadi yang saya bilang, pada saat akreditasi universitas saja gitu ya. Kadang-kadang, kita ribuhnya setengah mati gitu ya. Ya, diada-adain, yang nggak ada diada-adain gitu ya. Itu kadang-kadang jadi persoalan. Nah, udah gitu salah lagi gitu. Itu jadi problem. Jadi bukan hanya sekedar memang formalitas gitu ya. Kecuali kalau misalkan memang asesmennya itu dilihat dari konteks kualitas dan kemudian orangnya itu ada yang bisa mengukur kualitas itu, ya menurut saya nggak ada masalah buat Mas Desa itu. Oh gitu. Oke. Oh ya, sudah terjawab kan Mbak Desa ya. Kebalik lagi Bang ke masalah surat. Masalah tanggal. Nah, tapi kan organisasi tetap kekeh. Ya itu tadi. Dan ini ada satu lagi Bang, aku minta tanggapan. Langsung aja to the point aja. Terkait dengan tulisan, kalau nggak salah itu pernah dimuat ya? Sering saya muat ini karena memang untuk bahan pembelajaran buat saya gitu ya. Saya yang kurang ngerti atau gimana gitu. Saya itu aja. Nah, sekarang di tanggal Agustus ini, tanggal 3, keluar surat nomor 174 garis miring 3 strip 8 Romawi garis miring PP strip INI garis miring 2022 perihal perhitungan masa magang di kantor notaris. Nah, di sini intinya itu tetap berlakunya ijazah. Ya berarti kan belum ada kesamaan pemahaman kan kalau menurut saya gitu ya. Itu berarti kan apa yang kemudian ada di dalam Permendikti Dikti 59 2018, kemudian juga yang ada di dalam konteks undang-undang jabatan notaris, berarti kan tidak dipakai gitu kan? Gitu. Boleh nggak aku bacain? Iya, silakan. Jadi gini Bang, di sini kalau nggak salah poinnya aja ya. Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan yang kami terima terkait perhitungan masa magang dan informasi lainnya terkait pelaksanaan magang dan merujuk surat PPINI nomor 235 garis miring 3 garis strip 10 Romawi PPINI 2019 tanggal 2 Oktober 2019 perihal perhitungan masa magang di kantor notaris dan persyaratan pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris yang PPKJ yang sudah dibatalkan di MA. Ini tanggal 3 Agustus padahal MA itu jauh sebelum bulan Agustus ya, bulan-bulan kemarin. Kemudian di sini intinya satu, perhitungan masa magang di kantor notaris satu bagi anggota ALB yang telah menjalani magang secara nyata di kantor notaris sebelum tanggal 25 Januari 2018 sebelum ada keputusan rapat pleno pengurus pusat yang diperluas di Solo, masa magang dihitung setelah yang bersangkutan mendapat ijazah MKN. Nah gitu. Dan telah menjalani magang secara nyata di kantor notaris sebagaimana yang tercantum dalam surat keterangan magang yang dikeluarkan oleh notaris penerima magang dan diketahui oleh pengurus daerah setempat. Kalau tadi kemana Pak? Ya berarti kan terkait dengan yang kita diskusikan tadi gitu ya. Berarti kan masih kayaknya kasus kental bulan waktu Amudin datang ke PP kayaknya 2018. Saya nggak tahu juga itu ya. Karena sampai dengan sekarang kita tidak dijawab gitu. Tidak dijawab suratnya. Kan kamu datang kalau nggak salah ke sana kan? Saya, Pak Dr. Hapendi Harahap waktu itu ya. Bertemu kan? Ketemu. Oh iya ada fotonya. Pak Dr. Andris, Dr. Sudirman,
Dr. Julki gitu ya, Bu Andrea, banyak sih ya. Nggak ada hasil. Nggak dijawab sih. Nggak ada Kalau hasil. kalau hasilnya kan mereka dengan pendapatnya kan, ya silakan. Perbedaan pendapat itu bukan merupakan sesuatu yang kemudian harus dianggap sebagai aib kan gitu ya. Betul. Tetapi yang penting ada apa rule-nya, solusinya apa. Kan gitu. Kalau saya sih pengennya waktu itu solusinya apa. Ya dan orang-orang yang kebetulan orang-orang yang kemudian dipermasalahkan waktu itu terkait ini sekarang udah jadi notaris semua. Iya sih. Alhamdulillah sudah jadi notaris semua karena kemudian mengikuti ijazah kan waktu itu ya. Terpaksa. Iya, ya dengan kata lain gitu ya. Tapi ya intinya kan sebetulnya bukan itu. Bagaimana suatu regulasi kemudian dipahami bersama-sama dan kemudian regulasi itu tentu tidak asal keluar gitu loh. Iya. Orang yang keluarnya adalah UJN kan melewati DPR. Iya. UJN menyatakan lulus ke notariat, bukan lulus ijazah. Ya mungkin saya yang maaf saya yang bodoh atau gimana nggak tahu juga. Oke. Nah, kalau melihat dari poin yang pertama ini, perhitungannya itu di 2025 itu baru dihitung magang. Januari itu gimana, Pak? Sesuai tidak dengan UJN? Nah, kalau pokoknya saya mah mengacu ke pasal 3 tadi ya, lulus kenotariatan kan gitu ya. Pokoknya di yudisium lulus ya sudah Iya. dihitung. Ya. Nah, poin yang kedua, bagi yang lulus program MKN dan terdaftar sebagai anggota luar biasa setelah tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021, masa magang di kantor notaris dihitung sejak peserta magang yang bersangkutan lulus seleksi dan terdaftar sebagai ALB dan sesuai dengan surat pemberitahuan dari notaris penerima magang mengenai waktu mulai magang secara nyata beserta magang yang bersangkutan kepada pengurus daerah. Ya itu kan peraturan dari organisasi gitu ya. Vakum ya. Kalau saya sih kan memandang yang disebut sebagai magang itu kapan gitu kan. Nah itu dibuat tersendiri lah atau katakanlah spesialis oleh mereka gitu ya. Kembali lagi ke putusan judicial review tadi sebetulnya kan sudah sangat jelas. Itu tidak boleh dibuat yang mempersulit lah gitu ya. Itu juga kan harus menjadi ALB, kemudian juga dites, tesnya suruh nyanyi kan kalau tidak salah ya. Himne dan seterusnya gitu ya. Nah, apakah itu layak dan seterusnya itu tentu pilihannya kepada teman-teman yang mengalami karena saya sudah jadi notaris kan gitu ya. Jadi saya belum pernah kemudian katakanlah menjadi ALB gitu ya di waktu itu saya ke Bandung. Ya ke Bandung tuh waktu itu yang kalau tidak salah yang tanda tangan tuh Bu Rukiani ya, istrinya Pak Badar kalau nggak salah ya. Tanda tangan sebagai ALB udah minta tanda tangan dari sini sebagai magang di notaris yang di Tangsel waktu itu di Tangerang ya, kemudian ke Bandung tanda tangan sudah sebagai ALB. Simpel ya? Sesimpel itu. Tidak ada cerita poin A, poin B, poin C gitu. Nah, bagaimana Kang bagi orang yang kan contoh misalnya gini, akan punya staff kuliah MKN. Nah, dia kan sudah bertahun-tahun di kantor notaris. Itu dapat rekomendasi nggak? Dalam artian dapat dispensasi nggak? Itu termasuk magang? Enggak, justru ya makanya kalau ada toko sebelah saya bisa ke toko sebelah kan gitu ya. Iya. Sekarang toko sebelah ya. Mau tidak mau berarti kan harus pada saat setelah punya ijazah. Padahal esensi dari magang itu kan harus kemudian kita pahami bahwa esensi magang itu adalah untuk mencetak agar kualitasnya itu. Sedangkan yang sudah bertahun-tahun kan tanda petik penguasaan terhadap lapangan, permasalahan ya, mau bikin rules apapun lah ya. Atau berhubungan dengan pekerjaan notaris kan dia sudah menguasai. Iya. Itu tidak dihitung. Nah itu tidak ada diskresi lah gitu ya, tidak ada pengecualian. Pokoknya harus sesuai dengan formal itu. Jadi semuanya formalistis sebetulnya gitu ya. Itu yang sebetulnya dalam konteks negara hukum itu tidak bisa. Nah kalau kita bicara aturan, bicara membuat sebuah aturan, itu berdasarkan asumsi atau berdasarkan ke lapangan? Kalau bicara aturan adalah pasti bicara dari bawah kan, dari praktik gitu kan.
masukan dari bawah kan gitu ya, bukan dari atas. Itu aturan yang baik. Aturan yang di bawah itu artinya bagaimana nih di bawah. Kira-kira bagaimana kalau kemudian akan dilaksanakan aturan itu. Ingat kalau nggak salah, kalau dia pernah jelasin dulu, polisi malam. Karena melihat polisi malam nggak pernah aman, bla bla bla, maka gitu pemerintah langsung buat sebuah aturan. Iya, ya diantaranya itu, karena kan kebutuhan. Bukan karena keinginan atas. Bukan, kalau keinginan di atas sama dengan negaranya adalah negara diktator kan. Nah kalau ini, nah tentu tidak pada tempatnya saya mengomentari yang itu ya, karena saya hanya bicara dalam konteks ini loh, normatifnya itu seperti ini. Saya kalaupun tidak setuju kan wajar dong. iya. Tidak ada yang kemudian harus marah dengan ketidaksetujuan itu. Penetapan dia itu terhitung sudah magang atau mendapat dispensasi karena di staf notaris atau sebagainya, kan harusnya lihat dari bawah dulu, pengalaman di bawah. Kalau ternyata dia statusnya baru diatur pembuatan aturan seperti apa, kan gitu seharusnya. Kayak kemarin. Ya mungkin karena susah ya, artinya saya sih paham bagaimana kemudian regulasi itu dalam tanda petik berlaku untuk semuanya gitu ya. Karena bagaimana mengidentifikasi bahwa dia itu adalah karyawan notaris juga susah kan. Tidak ada identitas yang kemudian atau katakanlah alat bukti yang kemudian bisa dijadikan landasan. Emang ada komunikasi? Ya takutnya kan mungkin saja dia adalah asisten saya gitu ya, tapi kan tidak semua orang tahu bahwa dia itu adalah asisten saya. Oke. Itu yang mungkin menjadi titik tolak, nggak bisa dijadikan landasan gitu. Tapi sebetulnya saya bukan dari sudut itu ya, yang penting sih sebetulnya dalam konteks yang tadi itu nilai-nilai tadi gitu loh. Poin berapa gitu. Itu katakanlah dalam konteks seminar gitu, kalau udah hanya mencari poin itu hanya nundutan tuh artinya. Ngantuk aja gitu loh, datang ke ini bukan mencari ilmu sebetulnya. Memenuhi syarat doang itu. Mau dapat ilmu mau kakak bodo amat. Iya. Ngopi di luar, ngerokok, udut. Itu kan syarat bang. Kalau itu kan maksudnya gini, kalau yang tadi 18 dulu kalau masalah 30 poin lebih, mundur jadi 24 terus sekarang tinggal 18 poin syarat untuk ikut ujian etik. Kan itu kan syarat. Nah syarat poin ini dari mana? Pengda kalau nggak ada kegiatan dapat poin 2. Kemudian Pengwil kalau nggak ada kegiatan dapat poin 4. Kalau PP nggak ada kegiatan baru dapat 8 poin. Nah dari kacamata ini ada peluang jadi bisnis nggak Pak? Ya saya sih berharap tidak lah ya, berharap tidak. Jangan sampai aja ada kemudian membisniskan ALB itu, wah itu perbuatan yang enggak ini. Ada penawaran, ke sini 2 poin loh, ke sini 4 poin loh. Nah penawaran itu kan bukan berarti kemudian membisniskan gitu ya. Kalau nggak mau ya sudah nggak usah di ini kan, itu urusan take and give kan gitu ya. Take or leave gitu, bukan take and give. Take or leave, mau diambil mau enggak gitu ya. Yang penting sih sebetulnya aturan terkait dengan poin-poin itu apakah memang masih sejalan nggak gitu ya dengan tujuan kita gitu ya. Nah, kalau balik lagi kalau persyaratan itu, kan kamu dulu nggak bilang poin ini ada modul seminar, kemudian magang bersama pun gayanya kayak seminar, satu kelas isi 40, 100, 150, 200 dan seterusnya. Penyampaian materi pun sama. Apa bedanya dengan magang di kantor notaris 2 tahun? Magang bersama 4 semester, bukan 2 tahun, 4 semester. Tapi kalau dihitung per 6 bulan, jatuhnya 2 tahun. Semester 1, semester 2, 6 bulan. Nah, pertanyaannya, manfaat kalau kacamata audit ya, dia magang di kantor notaris 2 tahun. Kemudian magang bersama 2 tahun. Dan dia staf notaris 2 tahun. Manfaatnya apa? Dengan adanya ini apakah justru... Ya kalau saya sih memandang gini loh Pak Mahfud, kalau hanya sekedar syarat-syarat formal kan buat apa kan gitu ya. Nah tapi pertanyaannya begitu tadi magang di kantor notaris, tidak semua notaris mau ditempatin oleh anak-anak magang. Karena mohon maaf, ada beberapa anak-anak magang juga mungkin etikanya harus diperbaiki kan gitu ya. Kode etiknya. Etikanya misalkan tiba-tiba akte dimain colok aja. Itu kan aduh kalau Bang Roma bilang terlalu gitu kan. Nah, berarti kan main itu aja. Nah, itu mungkin ya harus diperbaiki lah gitu ya. Perkara kemudian mabernya atau katakanlah anak itu adalah udah
karyawan yang sudah lama dan seterusnya, itu mungkin hal lain lah ya. Tapi yang penting kan sebetulnya adalah keluarannya, outputnya, hasilnya. Apakah dengan magang bersama itu memang sudah pernah dibuatkan penelitian gitu ya, atau katakan dibuatkan semacam ada peningkatan kualitas. Apakah ada nggak hasilnya, ataukah misalkan memang hanya dengan magang di kantor notaris yang terkait juga udah cukup kan gitu ya. Kalau udah cukup kan kenapa harus magang yang lain gitu kan? Cukup ini aja misalkan. Atau apa ada yang lebih lain lagi? Ya, gitu. Jadi kan makanya dari magang di kantor notaris 2 tahun, magang bersama 2 tahun atau 4 semester, tiba-tiba harus ikut lagi PPKJN. Nah, itu kan makanya kan kenapa latar belakangnya Mas Akbar itu ya, yang sebagai penggugat itu, yang sebagai pemohon itu mengajukan itu kan dia sebutin gitu kan, ribet amat gitu kan, gitu. Nah itu jangan sampai kemudian itu keluar lagi gitu loh, keluar lagi kata-kata ribet amat sih mau jadi notaris gitu, itu kan harus diperbaiki gitu ya. Bukan berarti saya baik buta tidak setuju dengan PP, bukan. Nah silakan aja. Kalau PP juga, saya juga kan anggota INI anggota. Dan pernah Bang ya? Ya, tapi kan boleh juga dong kita katakanlah mengkritisi gitu kan. Bukan berarti benci, bukan. Mantap Kang Prof Udin Narsudin. Kang Prof Udin Narsudin. Nah, berarti kan gini Kang. Akbar ya. Berarti bukan mengkikis ya, tapi membatalkan PPKJN. Ada kemungkinan nggak ke depan ini magang bersama akan digugat? Ya, kalau ngelihat logika itu kan sudah sangat jelas. PPKJN aja yang kemudian dikeluarkan oleh kementerian dia lakukan. Kan orang yang kemudian merasa dirugikan dengan pihak lain, itu bisa gugat. Itu kan prinsip dasar dalam konteks hukum. Berarti ada kemungkinan di magang bersama. Ya kalau ada yang berani gitu ya. Makanya saya bilang, kalau ada toko sebelah ada, cek toko sebelah aja. Itu udah pasti nggak bakalan mau tuh. Cek di toko sebelah, harganya 100.000. Di toko ini, kenapa 300? 250, 300.000. Ya mending yang 100.000 dengan kualitas yang sama. Betul. Berarti ada kemungkinan. Kalau ada yang berani. Tambah lagi ada poin-poin. Tambah lagi di awal kan 2,5 juta. Iya, segala macam lah. Kalau ujian kode etiknya di Jakarta, kemudian tidak dalam tanda petik seakan-akan orang daerah itu nggak tersentralisasi. Tersentralisasi itu kan memberatkan ya? Ya iya, sekarang tiket pesawat dari katakanlah gitu ya, dari Bali ke sini berapa? Yang nyesek Papua, Bang. Iya, contohnya kan dari Bali aja sekarang naik jet. Hampir 2 juta ya? Iya. 2 juta pesawat pulang pergi. Iya, belum lagi di sininya apa enggak makannya, hotelnya, kontribusinya. Iya. Wow. Belum lagi sisi katakanlah seakan-akan tidak percaya sama orang daerah. Orang daerah pada pinter-pinter, dokternya banyak. Jadi maksudnya apakah bisa pertanyaan bisa nggak kayak magang bersama ini tidak tersentralisasi atau per penbil? Saat ini kan hanya dibatasi di beberapa penbil penyelenggara magang bersama. Apakah semua penbil bisa berhak? Ya harusnya sih kalau mau di ini kan ya, tapi dengan batasan-batasan apa kan gitu ya, dengan berapa orang gitu ya, kemudian juga betul ya, kalau bisa sih nggak usah lah. Kalau saya sih berharap sih magang di kantor notaris aja. Magang bersama. Masalah poin? Iya, poin juga sama. Kalau saya sih berharap ya udah nanti titik ininya di kode etik, ujian kode etik atau ujian apalah ya yang kemudian bisa dilakukan. Nah satu lagi, tadi kan kita bilang nggak semua kantor notaris mau menerima magang. Tanda petik orang terima magang mencolok aja, sedot itu ke orang, menkopian gitu. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh notaris, oleh organisasi melihat fenomena ini? Dalam artian ini. Oke, mahasiswa yang terima magang, saya colok, copy paste, dibawa pulang. Itu gimana kan? Untuk penegakan betul itu di kode etik. Ya, itu balik lagi ke hulu, ke kampus, perlu diperkuat di sana atau di perannya organisasi. Ya kan magang di suatu kantor notaris juga ada beberapa rekan notaris yang sudah menjalankannya itu dengan baik gitu ya. Okay. Artinya magang itu tidak melulu hanya katakanlah sesuatu yang katakanlah sehari-hari gitu loh. Okay.
Ya udah ada tempatnya di mana misalkan tiap hari Rebo ngumpul ya setelah jam 4. Ya, berapa orang magang diskusi terkait dengan ini loh yang kita buat aktenya PK, perjanjian kredit. Nah, terangin oleh notaris seniornya ini gitu ya. Atau ada kalanya kemudian bagaimana cara jahit gitu kan. Iya. Atau bagaimana cara kemudian memformalkan komparisi. Itu kan sebetulnya cara magang yang benar gitu loh. Itu berarti balik lagi ke masa magang-magang dulu. Ya, untuk merefresh sebetulnya kan, merefresh dan kemudian kalau di kampus kan masih bicara dalam konteks yang umum kan. Nah, begitu udah di kantor notaris kan udah dikonkretkan melalui di kampus itu normatifnya, di kantor notarisnya praktisnya. Praktiknya mengkonkretkan, menjahit kayak gimana, menempelkan materai misalkan ya. Menempelkan materai kayak gimana, kemudian memformulasikan ke dalam konteks akte jual beli seperti apa, itu membacakannya. Makanya kalau yang magang di tempat saya nanti kalau ada yang ini koreksi kalau saya enggak, saya selalu bawa akad di mana, ada buat perjanjian di mana. Saya bawa dan saya perkenalkan ini lagi magang izin untuk kemudian buat belajar untuk belajar. Mereka juga ini calon notaris gitu kan. Supaya ini loh bentuk magang yang benar itu seperti ini kalau kata saya. Berarti melihat secara langsung, praktek secara langsung. Persis. Berhadapan dengan klien seperti apa, membacakan dari keinginan atau para pihak seperti apa, dibacakan dari kepala atas sampai akhir. Betul. Kan gitu. Ini ada satu komen dikit. Itu kan pembahasan secara teoritisnya, secara praktiknya apakah sama? Ya, kalau saya sih kan memandang dalam konteks sudut pandang saya. Ya. Kondisi umum bukan di kaludinya. Secara umum apakah teoritis dengan praktik sama saat ini? Ya harusnya sama ya. Harusnya sama, artinya apa yang saya sampaikan itu kan sebetulnya adalah terkait dengan kegelisahan gitu loh. Gitu bahwa ada teman-teman ALB yang notabene dulu mungkin pernah kuliah sama saya kali ya. Ini kayaknya agak memberatkan Pak dan seterusnya itu ya. Itu yang harus dalam tanda petik kalau bisa diperbaiki lebih jauh, lebih baik dan lebih mengakomodasi kepentingan mereka-mereka, kenapa enggak? Sepanjang kemudian tidak katakanlah merugikan lah gitu ya. Oke. Nah, apakah organisasi perlu mengumpulkan ALB, perwakilan ALB duduk bareng diskusi dengan mereka? Ya, dulu juga waktu saya ke sana, kita kan pernah ada yang membuat statement di medsos, itu kan dipanggil kan? Iya. Kalau tidak salah waktu itu ya. Nah, itu apakah cara yang tepat nggak gitu ya? Menurut saya memang sosialisasinya aja mungkin harus lebih digencarkan gitu ya. Terkait dengan bagaimana atau akan seperti apa. Oke, sebagai closing statement, Mbak. Apa yang perlu diperhatikan oleh organisasi khususnya dengan kasus fenomena saat ini mengenai tanggal, kemudian mengenai peran Dikti Kumham organisasi terhadap dunia anggota luar biasa? Ya, kalau saya sih berharap bahwa keadaan ini bisa dibuat semacam gitu ya, semacam katakanlah jalan keluar yang terbaik gitu ya, yang kemudian tidak merugikan pihak lain kan, itu intinya itu aja. Itu aja. Agar tidak ada gugatan lagi. Ya, mudah-mudahan enggak lah ya. Kalau kita sih pengen agar semua itu baik-baik aja, everything is okay. Kita sahabat semua kok. Iya. Dengan siapapun, dengan bagaimanapun gitu ya. Berarti harus memanusiakan ALB. Iya, dengan kata lain itu. Jangan menjadikan objek. Betul. Oke. Terima kasih Kang Udin, Kang Prof. Ya, atur nuhun. Kalau saya pakai bahasanya pemirsa, Kang Prof. Terima kasih atas waktunya. Demikian crossover bincang santai MGD di Bros TV dengan Kang Prof. Udin Narsudin. Sampai jumpa di liputan dan bincang santai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.